Halal itu nikmat, halal itu sehat, halal itu indah, halal itu berkah, makananku halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu sahabat halal di channel Halal Center Cendekia Muslim. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai panduan pengisian manual sistem jaminan produk halal untuk sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil, atau kita sebut dengan istilah self declare. Bapak Ibu semuanya, untuk mendapatkan manual SJPH ini, Bapak Ibu bisa download langsung di website sehati.halal.go.id. Baik Bapak Ibu semuanya, setelah Bapak Ibu download nanti bisa dibuka ya. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di bagian depan Bapak Ibu wajib pastikan sudah ada mereknya self declare. Nah, yang ini ya. Nah, karena di BPJPH sendiri itu ada skema jalur reguler dengan self declare. Nah, yang akan kita bahas pada sesi kali ini itu mengenai self declare. Bapak Ibu semuanya, di bagian depan di sini ada tulisan ya, isi nama usaha atau perusahaan. Nah, kalau Bapak Ibu perorangan, contohnya nama usahanya adalah warung atau ya Alifa Food ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu perorangan. Kalau seandainya Bapak Ibu badan usaha, maka di bagian ini diisi nama perusahaannya ya, PT ya, Alifa Foods. Nah, ini dia. Kalau dia sudah ada semacam badan usaha ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak, cukup nama merek aja, nama usahanya. Kemudian di bagian ini Bapak Ibu silakan diisi sesuai petunjuk ya. Isi tanggal, bulan dan tahun. Contohnya hari ini itu tanggal 15 ya. 15 ya, bulan 6 2022. Nah, sama halnya 11 ya. Di sini juga diisi 15 bulan 6 tahun 2022. Nah, kemudian di sini ada pemilik usaha. Siapa menjadi pemilik usaha? Bapak Ibu yang owner ya, yang ownernya. Kemudian yang direkturnya kalau dia dalam bentuk badan usaha. Contohnya di sini untuk ownernya yaitu Alifa Fatonah ya. Nah, kemudian di bagian penyelia, siapa sih yang penyelia yang harus diberikan? Nah, Bapak Ibu harus paham dulu tentang penyelia. Penyelia itu merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal yang ada di perusahaan. Jadi, Bapak Ibu menunjuk karyawan ya untuk menjadi penyelia. Salah satunya nanti yang bertanggung jawab dalam proses PPH. Nah, jika nanti Bapak Ibu tidak punya karyawan, anggap usahanya baru berjalan 1 tahun, hanya dikelola suami istri. Kalau suaminya sebagai pemilik usaha, maka penyelia halalnya boleh istrinya. Nah, jika seandainya memang tidak ada, anggap saja lagi jomblo ya, belum menikah, orang tua juga tidak ada, maka di sini isi nama dia sendiri ya, seperti itu. Nah, jadi pilihannya utamakan ada orang lain yang menjadi penyelia halal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, contohnya ya, Alifa Fatonah. Nah,
Kemudian di bagian ini ada disiapkan atau disetujui. Siapa yang menandatangan? Di sini adalah penyelia yang sebagai pendamping. Nah, kebetulan sebagai pendamping di sini adalah saya ya. Nah, kemudian yang bagian ini Bapak Ibu cukup dihapus. Nah, gimana cara menambahkan tanda tangan ke sini? Nanti kita tambahkan di akhir ya. Kemudian nama perusahaan, Bapak Ibu tinggal hapus ini, ganti nama perusahaannya apa? Contohnya Alifa ya. Alifa Foods ya. Nomor induk perusahaannya silakan diisi sesuai nomor induk usaha yang telah diterbitkan oleh OSS. Contohnya ya. Kemudian skala usahanya apa? Contohnya mikro ya, maka di bagian kecil ini kita garis tengah. Nama pimpinan siapa? Ya, nama pimpinan tadi udah ada ya, Alifa Fatona. Nah, sekaligus sebagai penanggung jawab. Penyelianya juga Alifa Fatona karena dia hanya sendiri ya. Kemudian alamatnya, ya alamatnya dibuat ya. Alamatnya tidak perlu punya panjang Bapak Ibu. Contohnya jalan. Nah, jalan kita bisa menuju nomor 02 ya. Kemudian kalau buat yang lain juga boleh ya. Kemudian teleponnya silakan dimasukkan 08 22 68 90 329. Alamat fasilitas produksi jika sama dengan di atas, maka kita copy saja alamatnya ya, seperti itu. Nah, kemudian telepon tempat produksi silakan di copy saja jika sama. Email dan kontak personnya, kemudian kita buat emailnya alifafoods@gmail.com. Nama merek atau produk. Nah, ini isi nama produk yang disertifikasi. Ya, contohnya di sini adalah minuman ya, minuman herbal ya. Contohnya di sini Herb Alifa ya. Kemudian jenis produknya apa? Ya, jenis produknya nanti Bapak Ibu untuk menentukan jenis produk, silakan Bapak Ibu pedoman di bagian di sini ya, di bagian ya ini dia. Yaitu keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2022. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa melihat untuk bagian yang terlihat nantinya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa melihat untuk produknya itu masuk kemana gitu. Pastikan tadi di kabel I yang dipilih di OSS untuk penerbitan nomor induk berusaha itu sudah benar ya, nggak salah lagi ya. Nah, di bagian ini kita melihat. Nah, di sini sudah ada di lampiran Bapak Ibu bahwa ada 3 macam ya yang bisa dilakukan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha. Yang pertama ada makanan, yang kedua ada minuman, dan yang ketiga ada obat. Untuk makanan itu banyak sekali jenisnya dan juga ada rincian jenis produknya. Nah, tadi kita udah masuk ke obat herbal seperti itu ya. Maka kita lihat di bagian obat. Oke. Sini ada minuman ya Bapak Ibu. Nah, minuman. Kemudian kita lihat di bagian obat ya. Nah, di sini cuma di bagian obat ada jenis produknya obat tradisional. Kemudian kode klasifikasi, rincian jenis produk, jamu, obat herbal terstandar. Nah, jadi yang kita buat adalah jenis produk ya. Itu obat tradisional. Kemudian bagian jamu ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya.
mengisi ke sini. Maka jenis produknya obat tradisional, jamu ya. Kemudian lokasinya mana? Nah, kebetulan ini orangnya online, maka yang dipilih adalah nasional ya. Maka yang lain kita hilangkan. Oke, kita lanjut di selanjutnya. Di bagian ini Bapak Ibu kebijakan halal ya. Kemudian diisi dengan nama unit usahanya. Tadi kita ada mereknya itu Alifa Foods ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita hapus. Kemudian di bagian ini kita buat tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya di sini ada Solo, kemudian 17 Juni ya 2022. Yang ini kita hapus Bapak Ibu. Nah, kemudian bagian ini kita isi ya. Kita isi Alifa Fatona sebagai pimpinan dari perusahaan. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita enter. Bapak Ibu, di sini nanti dicantumkan tanda tangan ya, tanda tangan dan stempel kalau ada. Nah, tanda tangan itu wajib ya. Nah, kemudian yang lainnya di bagian ini maka kita isi dengan Alifa Food ya, sama kayak seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, sekedar informasi untuk kebijakan halal itu di waktu perfil pendamping itu ditanyakan apakah sudah ditempel di tempat produksi. Bapak Ibu nantinya bisa memotong yang kotaknya ini ya, dipotong, di print ya, kemudian dipotong, kemudian distempel dan ditandatangani kalau stempelnya ada, kemudian ditempel di tempat produksi Bapak Ibu. Itu berguna untuk salah satu tanda bahwa kebijakan halal itu disosialisasikan. Nah, itu dia. Kemudian kita ganti dengan nama Alifa Food ya. Nah, kemudian di sini juga kemudian di bagian itu Bapak Ibu nanti isi nama usaha. Jika ada yang berwarna merah, nanti silakan Bapak Ibu ganti. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, di sini ada ya, maka Alifa Food ya. Kemudian kita lihat di bagian ini juga masih ada, kita ganti. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah Bapak Ibu. Nah, ini tetap produk juga ada ya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini masih ada lagi ya. Alifa Foods. Kemudian di sini Bapak Ibu hapus yang ini, ganti dengan tempat, kemudian tanggal. Nah, kemudian di bagian ini diisi dengan nama pimpinan. Nah, seperti itu. Ini kita hapus. Nah, ini kita boleh tarik ke atas Bapak Ibu. Kemudian kita kasih enter. Nah, kemudian di bagian ini ada edukasi materi. Nah, ini Bapak Ibu tidak usah diisi ya. Kemudian di bagian ini diisi ya. Contohnya nomor suratnya disesuaikan dengan nomor surat lembaga. Contohnya SK-nya 001 SK, kemudian AF ya. AF itu sama dengan Alifa Foods ya. Kemudian kita buat tanggal bulan berapa, bulan secara Romawi, kemudian tahun 2022. Nah, itu aja udah selesai Bapak Ibu. Kemudian penyediaannya silakan dibuat. Contohnya penyediaannya Alifa Fatona.
Kemudian agama Islam, nomor induk ya isi ya. Nah, kemudian untuk nomor sertifikat itu tidak diwajibkan. Jadi Bapak Ibu tinggal buat strip aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini silakan dihapus yang ini. Kemudian kita ganti dengan Solok ya ke 17 Juni 2022. Kemudian ini kita ganti dengan nama Alifa Fatona. Nah, kemudian ini kita hapus biar merapikan Bapak Ibu ya. Kemudian ini kita enter ke atas ya. Nah, kemudian ini kita bisa ke bawah ya. Ini kita hapus. Kemudian di sini kita lanjut ya, terus ke bawah scroll. Nah, di bagian ini ada nanti lampiran 4 yaitu daftar bahan halal. Nah, ini nanti yang biasanya Bapak Ibu yang sering tidak paham ya. Oke. Nama perusahaan tadi sudah kita buat ya. Contohnya kita coba ya, Alifa Food ya. Kemudian nama dan merek ya. Contohnya untuk bahan yang digunakan, daftar bahan halalnya. Contohnya jahe ya. Produsennya Petani Muslim ya. Kemudian nomor sertifikat halalnya jadi positif list. Nah, seperti itu. Masa berlakunya strip. Kenapa strip? Karena ini bahannya masuk kepada positif list. Kemudian apalagi bahannya ya, mungkin nanti kita pakai gula ya, gulaku ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian produsennya PT Gulaku Indonesia, ini contoh ya. Kemudian nomor sertifikat. Nah, karena gula ini adalah termasuk kepada bahan yang kritis ya, bukan termasuk pada positif list, maka di sini dicantumkan nomor sertifikat ya Bapak Ibu. Nomor sertifikatnya baik itu yang dikeluarkan oleh MUI ataupun yang dikeluarkan oleh BPJPH. Kita buat di sini contoh ID ya. Nah, kita buat nomor sertifikatnya. Pastikan masa berlaku sertifikatnya belum berakhir. Contohnya expire-nya itu tanggal 25 Juni 2026. Nah, berarti di sini masih berlaku. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menambah bahan, maka tinggal klik di sini and pilih ke bagian bawah. Kemudian kita tambah 3 ya. Apalagi contohnya air ya. Airnya apa? Produsennya PDAM ya. Kemudian kalau airnya dari dari depot gimana? Depot itu termasuk kepada yang harus memiliki sertifikat. Jadi Bapak Ibu kalau tidak punya sertifikat halal di depotnya itu nggak boleh dipakai ya. Kami sarankan memakai air PDAM atau yang lebih aman, ataupun air kemasan ya, yang galon itu yang ada halalnya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini nomor sertifikatnya karena dia masuk positif list. Nah, kemudian masa berlakunya kita kosongkan. Nah, jadi untuk yang positif list itu bahan-bahan yang berasal dari nabati ya, yang nabati. Nah, di sini kita Bapak Ibu untuk hewani self declare tidak menerima. Jadi kalau seandainya produk Bapak Ibu itu ayam goreng, itu dominannya adalah ayam daging, itu tidak bisa dilakukan self declare dengan ayam itu dengan self declare. Nah, kalau seandainya dia ada bakery ya, bakery itu kan masuk ya, tapi ada toppingnya dari hewani, boleh Bapak Ibu, dengan catatan untuk rumah potong unggas
atau rumah potong hewannya sudah memiliki sertifikat halal, dan juga untuk yang nyembelihnya itu sudah mengikuti pelatihan juleha. Nah, itu. Kemudian di sini ada produknya tadi ya. Produknya contohnya dasar bahan yang digunakan pada setiap produk ya. Kita buat di sini dasar bahannya itu jahe. Kemudian gula ya. Kemudian kita tambah lagi ya. Kita tambah ke bawah. Nah, 3 air. Nah, jadi nanti Bapak Ibu buatkan semua bahannya di sini ya. Walaupun nanti nama produknya banyak ya. Contohnya sini nama produknya satu ada ya. Kita lihat sudah Herbs ya. Jahe ya. Kemudian yang kedua, contohnya di sini ada 2 produk Herbs jahe merah ya. Nah, kemudian yang ini kita hapus karena dia cuma hanya 2 produk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya banyak produk, maka tinggal menambahkan ke bawahnya. Nah, kemudian di sini kita hapus ya. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita lihat satu ini adalah kode produk ini ya, kode produk kita. Maka apa saja yang dipakai bahannya, maka dipakai bahannya ketiganya. Untuk jahe merah juga ya. Nah, maka untuk produk 2 dipakai ketiganya. Nah, di sini sudah lengkap. Pastikan Bapak Ibu sudah mengisi semua yang di sini ya. Pindahkan ke bawah semuanya. Kemudian uraikan produk yang akan diajukan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dibuat ya. Solok 17 Juni 2022. Kemudian nanti Bapak Ibu ganti di sini nama pemiliknya. Di sini juga nama penyelia halalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada bukti catatan pembelian bahan. Nah, bukti catatan ini Bapak Ibu wajib paham ya. Ketika pelaku usaha ingin membeli bahan untuk melakukan produksi, maka Bapak Ibu harus membawa nota ya setiap pembelian. Contohnya ketika Bapak Ibu membeli jahe ya, jahe jumlahnya berapa ya, contohnya jahe itu 1 kilo ya, waktu pembeliannya tanggal berapa ya, contohnya tanggal 16 Juni 2022. Penanggung jawabnya siapa, maka di sini dimasukkan tanda tangan orang penanggung jawab yang beli. Kemudian tadi ada gula ya, gulaku ya mereknya. Kemudian jumlahnya 1 kilo, tanggal beli 16 Juni 2022. Nah, sesuaikan dengan nota yang Bapak Ibu buat ya. Kemudian di sini tanda tangan ini juga. Kemudian apa? Air. Nah, air berapa ya, contohnya 2 kilo ya, atau 2 liter ya. Nah, 16 Juni 2022. Nah, kemudian di sini silakan dirubah Solok 17 Juni 2022. Seperti biasa, di sini Bapak Ibu ganti dengan nama Khalifah Fatonah, nama pimpinannya. Ini juga Khalifah Fatonah. Nah, selanjutnya di sini ada formulir pemeriksaan. Nanti formulir ini sebenarnya diperiksa oleh penyedia halal. Tanggal belinya kapan? 16 Juni 2022.
Mereknya apa ya, contohnya kita buat dulu ya. 22 16 Juni 2022. Nanti Bapak Ibu tinggal sinkronkan saja ya. Kemudian di sini nama mereknya ada jahe. Kemudian di sini pasar ya, petani muslim atau pasar, silakan disesuaikan. Kemudian di sini buat sesuai. Yang kedua ada gula ya, gulaku ya. Kemudian di sini PT Gulaku Indonesia, ini contohnya. Kemudian sesuai ya. Nah, sesuaikan dengan formulir yang ini ya, Bapak Ibu, dengan yang ini juga ya. Nah, kemudian di sini apa lagi? Buat aja PDAM ya. Air ya, air, saya lupa ya, air. Kemudian PDAM, nanti disesuaikan saja Bapak Ibu. Jika ini apa, kita perkecil. Nah, kemudian di sini sesuai. Nah, isikan semuanya. Nah, nanti kalau seandainya lebih dari 2 halaman, Bapak Ibu tinggal tambah aja ke bawah. Kemudian ini kita ganti dengan Solok 17 Juni 2022. Kemudian ini ganti dengan nama pemilik usahanya ya. Ini juga. Nah, kemudian ditempel tanda tangan di sini. Nah, di bagian ini adalah bukti ada periksa audit. Bapak Ibu wajib ya, wajib mengisi. Tentunya ini tinggal Bapak Ibu copy yang ini ya, copy di bagian ini. Nah, ini tinggal ditambahkan ke bagian ini ya. Ya, 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 tinggal baca. Kemudian ya, sesuaikan nanti temuan dari apanya. Oke, nih, apakah ada berasal dari daging? Jika tidak, maka di ini aja ya. Kemudian ini ya, isi semuanya Bapak Ibu sesuaikan dengan manual SJPH nya ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut isi semuanya ya. Oke, kemudian di sini silakan diganti ya, Solok 17 Juni 2022. Kemudian nama di sini ya, Arifah Fatona. Nah, ini penanggung jawab penyedia halalnya ya, Arifah Fatona. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal apa ya, tinggal tanda tangan. Nah, ini semuanya sudah selesai ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita tambahkan tanda tangan ya. Sini kita apa ya, tambahkan nah seperti ini. Bapak Ibu tinggal ganti di bagian ini ya. Oke. Nah, biar bisa menyesuaikan, kita tambah sebelah. Nah, karena dia sama ya, kalau beda nanti juga beda. Ini tanda tangan dari apanya? Dari pendamping. Kemudian di sini juga
Oke, kita copy tanda tangan yang di sini ya. Kemudian kita tambahkan yang lain. Sini tarik ya. Kemudian tambah juga yang lain yang ada tanda tangan ini. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada ya. Boleh nanti disesuaikan. Nah, kemudian lihat di sini ada. Kemudian kita lanjut lagi ke sini. Pastikan semuanya sudah ditandatangani. Nah, kemudian juga termasuk di sini ya. Ini juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena di sini banyak yang merah, maka kita blok aja ya. Kita jadikan fontnya warna hitam. Nah, kemudian setelah itu sudah selesai deh ya, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu tinggal menjadikannya PDF ya. Jadikan PDF. Kemudian Bapak Ibu bisa simpan ya, simpan di bagian ini. Oke. Dah, nanti PDF itu nanti Bapak Ibu upload ke dalam Si Halal ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tutorial untuk pengisian Si Halalnya. Baik, Bapak Ibu semua ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Semoga sukses dalam mengurus halalnya dan sukses dalam mengisi manual sistem jaminan produk halal. Sampai jumpa di lain waktu dan video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.